Hai Vivers, selamat datang kembali di Tim Podcast. Hari ini bersama saya Dita Oktania yang akan menemani Vivers beberapa waktu ke depan untuk berbincang-bincang bersama narasumber kita yang pastinya luar biasa banget nih. Penasaran nggak siapa narasumbernya? Nah, langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, di depan saya ada narasumber kita, ada Pak Julius Jansen dan juga Pak Hangga Seif Aprilingga. Tak kenal maka tak sayang, jadi yuk narasumber kita yang paling keren, langsung saja perkenalkan dirinya ke Vivers yang lagi nonton saat ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Jansen terlebih dahulu ya Pak. Oke Dita, halo semua, nama saya Jansen, saya dari Network dan Inventory Management. Boleh dari Pak Hangga Pak? Ya, oke. Halo semuanya Vivers, perkenalkan nama saya Hangga, lengkapnya Hangga Seif Aprilingga Riawan. Saya dari Human Capital, tepatnya di bagian Human Capital Performance Reward dan Operational Service Department. Salam kenal. Mantap, seperti biasa narasumber kita di setiap tim podcast pastinya enggak kaleng-kaleng ya. Nah Vivers, topik obrolan untuk tim podcast kita kali ini kayaknya adalah topik yang juga lagi rame diomongin ya sama Vivers di kantor, yang kayaknya ditunggu-tunggu dan sudah dirindukan oleh sebagian besar dari kita ya, termasuk aku. Loh, ketahuan deh. Apa sih topiknya? Yap, kita hari ini akan bahas-bahas mengenai performance dan reward di Viv Group. Salah satunya ya tentang BAT. Ada yang mau di-spill info soal BAT? Nonton sampai habis dan jangan di-skip ya episode kali ini. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, aku jadi keinget nih Pak. Kemarin kan kita habis ngisi PA tuh ya Pak ya, penilaian akhir. Kalau boleh tahu, kira-kira itu tujuannya apa sih Pak? Mungkin Vivers yang lagi nonton kan banyak juga nih yang baru join di Viv Group dan belum pernah dan tahu soal PA ini. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, thank you Mbak Dita. Mbak Dita sendiri udah isi PA belum waktu itu? Sudah Pak. Sudah ya, udah ya. Oke. Nah, dari pertanyaan tentang PA ini, rasa-rasanya flashback ke belakang ya, bahwa PA ini adalah proses akhir ya dari sebuah proses dari depan di dalam siklus performance management itu selalu ada fase planning, fase monitoring dan fase evaluating atau evaluasi. Nah, di fase planning ini kami semua atau kita semua kemarin sudah menyelesaikan pembuatan atas turunan atas planning cycle, kemudian diturunkan membuat masing-masing setiap karyawan sehingga mempunyai individual performance plan dari turunan atas planning sudah sepakati di atasnya lagi. Nah, fase planning ini sudah sepakati di awal tahun, kemudian sepanjang tahun kita lakukan fase monitoring, review, kemudian ada evaluasi, ada kangen HO, kemudian ada selain monitoring secara performance, kita juga lakukan monitoring secara personal atau secara individu setiap masing-masing karyawan melalui mekanisme PDF atau Performance Development Feedback atau yang kita kenal sama-sama coaching dan counseling. Itu setiap tahun wajib minimal setidak-tidaknya setahun tuh 2 kali. Nah, itu dilakukan oleh atasan dan bawahannya. Nah, kemudian fase monitoring jalan, kemudian tibalah saatnya pada PA. PA itu kepanjangannya Performance Appraisal atau penilaian kinerja. Di fase ini, di penilaian kinerja ini setiap Vivers itu akan mengisi PA atau melakukan PA yang dilakukan secara objektif. Kenapa disebut objektif? Itu dilakukan satu based on performance. Ya, pastinya performance kan. Jadi memang PA sendiri acuannya adalah raport atau business result, atau kalau di karyawan pusat ada namanya KPI masing-masing masing-masing individu, di cabang juga ada KPI, masing-masing individu juga ada raportnya. Kemudian kita nilai, kita cari angka hasilnya, dari situ akan dikomunikasikan bersama-sama mulai dari struktur cabang, kemudian ke region, kemudian sampai ke di HO juga di masing-masing divisi melakukan komite atas ini nilai dari timnya masing-masing dilakukan secara objektif, pasti secara objektif karena acuannya hanya murni atas dasar performance base. Setiap dari kita akan memberikan akan
di ranking berdasarkan performance-nya, dan skala tertentu akan dapat nilai dari B, kemudian B+, BS sampai seterusnya, ataupun di bawah itu jika memang dirasa underperform atau ada masalah. Nah, nilai PA itu, hasil itu semua sudah dikomunikasikan final sampai akhir dengan Pak Margono sebagai CEO. Nah, itu secara proses di PA sendiri. Tujuannya apa sih PA ini? Ini akan memberikan 2 dampak sekaligus. Satu, apresiasi dari manajemen atau perusahaan atas kinerja dari setiap individu sepanjang tahun 2023 ini, dari setiap tahun. Yang kedua, dari apresiasi juga memberikan dampak motivasi. Nah, pasti dalam basic filosofinya HCM, Astra Human Capital Management, setiap individu karyawan yang mendapatkan nilai PA harus diturunkan kembali nilai PA-nya untuk memberikan feedback atas planning ke depannya. Tetap prosesnya secara objektif, hasilnya juga memberikan dampak atas apresiasi dan motivasi ke depannya. Oke, semoga nggak bingung ya Dita ya. Cukup jelas Pak, ini penjelasannya sangat komprehensif. Pastinya informasi baru juga untuk viewer semuanya ya. Nah, dari tadi kita ngomongin soal performance yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hangga secara jelas dan runtut. Tapi sebenarnya definisi dari perform menurut Bapak-Bapak itu seperti apa sih? Dari Pak Jansen nih, sebagai Network and Inventory Division Head yang banyak berkoordinasi dengan teman-teman cabang. Kira-kira menilai orang-orang yang perform itu seperti apa sih Pak Jansen? Ya, baik Mbak Dita ya. Performance itu kan artinya kinerja. Jadi artinya kalau performance-nya bagus, artinya kinerja dari orang-orang di network, ya bisa di cabang, bisa di pos, bisa di kios gitu ya, itu performance-nya atau kinerja juga baik. Nah, biasanya memang performance itu diukur based on KPI. KPI itu kan ada angka-angka target, di mana target itu memang dipatok angka itu mengikuti target di masing-masing network tersebut. Tentu saja target network tersebut jika dikumpulkan atau direkapkan itu akan menendang target perusahaan. Sehingga otomatis jika karyawan atau orang-orang di sana performanya bagus atau kinerjanya bagus, artinya pencapaian cabang ataupun network tersebut juga bagus. Dan di satu sisi yang paling penting bukan cuma hanya targetnya saja yang diukur, tetapi growth memastikan bahwa pencapaian tiap bulannya itu selalu ada peningkatan atau growth. Karena kenapa? Karena setiap perusahaan yang dikejar itu bukan cuma hanya profit, tetapi juga growth dan sustainability. Jadi intinya untuk bisa memiliki kinerja yang baik, harus bisa memasuki target perusahaannya yang baik atau target network yang baik, tetapi juga harus memastikan kinerjanya itu growth tiap bulan. Kurang lebih seperti itu. Berarti tidak hanya melihat dari target, tapi melihat dari perkembangan atau growth-nya ya Pak ya? Betul sekali. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Jansen. Mungkin dari Pak Hangga boleh ditambahkan juga Pak, mungkin definisi perform menurut Pak Hangga sendiri seperti apa? Oh, sudah lengkap sih. Simpel aja ya. Tadi udah disebutin banyak hal oleh Pak Jansen. Sepakat, tadi setuju bahwa namanya perform kan ada ukurannya. Jadi kita semua bisa disebut sudah perform, tidak perform. Jadi balik lagi ke masalah PA tadi ya. Ketika dikatakan baik sekali atau B+ ataupun nilainya apapun itu pasti ada evidence-nya. Nah, ada disebut perform ya kan. Perform itu juga melampaui atas target yang diberikan oleh perusahaan kepada masing-masing individu atau masing-masing bagiannya, itu disebut perform. Kalau mas saya mau ada tambahan satu lagi Pak Jansen. Ya. Selain dibilang mencapai target itu kan atau growth tadi, kalau buat saya ke tim itu ada namanya punya added value Pak. Itu disebut perform. Setuju ya Pak ya gitu. Jadi kalau misalnya kita capai target gitu kan, misalnya bagian yang merekam ini capai target merekam kita semua itu di podcast ini, tapi kalau nggak ada added value-nya ya buat apa, itu nggak perform juga gitu sih. Itu menurut saya sih. Oke, terima kasih Pak Hangga. Mungkin kalau saya simpulkan dari poin-poin dari Pak Jansen dan juga Pak Hangga, ada 3 berarti ya, KPI, growth, dan added value ya Pak. Menarik. Oh ya Pak,
Kalau saya tidak salah nih, Pak Jansen kan juga sempat lama nih di divisi corporate planning ya Pak ya? Betul Ya, nggak Pak? Betul. Betul. Kalau ngomongin performance kan juga nggak bisa lepas dari KPI yang disusun oleh core plan kan ya Pak? Ya. Kira-kira hubungan KPI sama performance menurut Bapak itu seperti apa sih Pak? Ya, oke. Ya, mungkin ya bagaimanapun KPI dibangun untuk memastikan target perusahaan itu tercapai. Makanya memang pertama kali untuk membuat KPI kita harus tahu target perusahaan itu mau seperti apa. Ya, misalnya seperti Viv Group, artinya sudah tahu berapa target profitnya, target lossesnya, dan lain-lain. Begitu sudah dapat target perusahaan, target itu dideploy atau diturunkan ke masing-masing bagian, ke masing-masing fungsi, ya. Mungkin bisa lari ke masing-masing divisi gitu ya, dan juga mungkin per masing-masing di region ataupun area ataupun masing-masing cabang. Penurunan target itu harus cascading-nya harus rapi gitu ya, jangan sampai nanti ketika dijumlahkan target-target di bawah, angka untuk ke target perusahaannya itu nggak tercapai. Jadi proses penurunan target secara vertikal itu harus benar. Nah, satu lagi sebenarnya bukan cuma hanya vertikal, tapi secara horizontal, target pun juga harus di-align-kan. Tujuannya apa? Supaya jangan terjadi silo antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Bisa bayangkan nggak kalau misalnya kredit maunya ngerem, marketing maunya ngegas gitu ya. Jadi nggak maju-maju tuh ibaratnya suatu mobil gitu ya. Jadi harus di-align-kan sehingga target perusahaan itu bisa tercapai. Di satu sisi juga sama, supaya menghindari silo, beberapa KPI pun dibangun ada yang namanya share KPI. Share KPI itu artinya KPI gabungan bersama yang dimiliki mungkin untuk beberapa PAC tertentu supaya semangatnya sama. Contohnya seperti KPI NPAT atau profit. Biasanya semua division head, beberapa division head tertentu mungkin yang di operation ataupun di marketing, mungkin KPI NPAT-nya akan lebih besar dibandingkan KPI division head di level support gitu ya. Tetapi semangatnya tetap ada share KPI tersebut supaya untuk memastikan silo itu nggak terjadi. Karena khawatirnya kalau silo itu terjadi, masing-masing fungsi hanya fokus ke KPI masing-masing, tetapi KPI perusahaannya nggak tercapai. Jadi proses formulasi KPI itu bukan cuma vertikal, tapi juga proses horizontalnya pun juga harus berjalan dengan baik. Jadi disampaikan sedemikian rupa dari tim core plan, biasanya bekerja sama dengan Mas Angga ya, di HC juga, dan dengan NM, karena biasanya dengan NM berhubungan dengan KPI yang ada di area, di cabang, di network gitu ya, untuk memastikan supaya KPI itu bisa tercapai, KPI perusahaan itu bisa tercapai. Begitu. Oke Pak Jansen, terima kasih atas penjelasannya. Dari penjelasan Bapak sendiri ini menunjukkan kalau memang Viv Group sendiri memang sangat concern dan selalu mendorong performa setiap karyawannya. Betul, ya Pak ya. Betul. Nah, kita kan sudah ngomongin performance ya Pak. Ya. Tapi setelah kita punya performance yang baik itu, gimana sih cara Viv Group memberikan reward atas performance setiap karyawannya? Karena kan pasti banyak banget nih karyawan di Viv Group dengan fungsinya masing-masing. Pastinya juga performance-nya beda-beda seperti yang tadi Bapak bilang ya Pak ya. Betul. Bagaimana caranya supaya reward yang diberikan itu adil dan sesuai dengan performance masing-masing? Mungkin bisa dimulai dari Pak Hangga Pak untuk penjelasan terkait performance. Master reward. Oh iya. Performance dan rewardnya ya Pak. Ini master KPI. Ya, bicara masalah reward pastinya ya. Challenge-nya kita memberikan reward itu kan gini, kalau bahasanya itu kan reward itu harus diberikan secara adil dan objektif kan. Betul. Nah, gini, meletakkan reward itu seperti kita gambarnya gini, meletakkan carrot kan. Jadi carrot itu supaya mendorong orang untuk terus terpacu, termotivasi supaya bergerak mencapai tujuan. Ya, carrot itu diletakkan kalau terlalu jauh orang nggak termotivasi, kejauhan carrotnya. Nah, kemudian kalau kedekatan, gampang dapatnya. Itu juga nggak ada motivasi juga. Itu terlalu mudah itu kan. Jadi berkata kalau ngasih target terlalu gampang itu cemen nggak bagus. Tapi kalau misalnya kita setting berikan reward sesuatu yang sifatnya itu nggak akan kecapai, itu juga nggak akan termotivasi. Jadi ketika orang dapat reward itu kayak dapat durian runtuh aja, nggak dapat tuh karena nggak tahu kenapa ya. Nah, challenge-nya itu sekarang reward seperti itu, bahwa kita meletakkan reward itu pada titik di mana orang mau termotivasi untuk bergerak untuk mencapai tujuan perusahaan, bahkan bahasa sekarang tuh militan untuk mencapainya gitu kan, militan untuk berkolaborasi juga. Nah, itu challenge-nya di situ. Nah, salah satu yang perlu dibangun dari pertama adalah ukuran.
Nah, ukuran atau measurementnya kita mesti buat sesimpel mungkin, seobjektif mungkin, dan semudah itu untuk dihitung atau dikalkulasi. Gitu kan. Nah, percuma kita punya banyak ukuran tapi terlalu jelimet, akhirnya orang tahu-tahu dapatnya setiap bulan misalnya 1 juta. Dari mana ukurannya? Nggak tahu, saya capek aja. Nah, itu sebenarnya kan jadi nggak bagus kan. Challenge-nya adalah kita berhadapan pada era di mana itu sesuatu yang simple, yang make it simple tuh sesuatu yang sekarang ini memang diperlukan ya, sederhana tapi tetap punya agresivitas atau militansi, semua menggerakkan orang untuk menuju atau mencapai tujuan. Nah, tujuan organisasi, tujuan perusahaan, tujuan individu mencapai itu. Jadi itu tantangannya di reward ini. Jadi menciptakan mekanisme atau sistem reward yang membuat semua orang tuh lapar untuk mencapai tujuannya. Itu sih, itu reward. Di samping itu pula ya, reward itu tetap itu satu hal. Hal yang lain, reward itu sendiri punya dampak atas atas engagement. Nah, nilai reward tadi ini dari sisi internal nih. Nilai reward tadi juga membuat orang termotivasi. Iya dong. Kita kasih target tangguh tapi nilainya nggak seberapa juga dibanding. Nah, makanya perlu ngintip, perlu benchmark, perlu kita namanya kolaborasi, kita punya teman di beberapa industri finance atau industri lain, kita nyontek, kita bicara sistem atau mungkin saat ini digitalisasi, mereka pakai aplikasi yang bisa ngelihat nilai rewards daily kan, itu menarik, itu challenging, sehingga membuat orang kalau sudah tahu seperti itu, orang makin engage, mau pergi jadi wah ini ntar lagi dapat nih kan. Nah ini reward yang atraktif, gak cuma menarik doang, yang atraktif seperti ini yang kita mau coba bangun sehingga orang merasa engage dan lapar tadi, produktif pastinya ya, sehingga dengan engage itu orang jadi termotivasi. Itu aja sih. Oke Pak Hangga, berarti dari sini reward itu ditekankan bagaimana dia bisa balance, terukur tapi juga engage ya Pak ya. Mungkin dari Pak Jansen ada tambahan terkait dari reward itu sendiri Pak? Ya, kalau saya menambahkan begini ya, reward itu mungkin nggak cuma hanya bicara tentang benefit uang atau money, tetapi sebenarnya ini khususnya buat teman-teman di cabang kali ya, buat teman-teman leader, bagaimana teman-teman di sana juga memberikan apresiasi, memberikan pengakuan, memberikan perlakuan yang adil buat teman-teman di cabang, itu juga merupakan salah satu komponen reward bagi teman-teman di cabang. Jadi mereka ya bisa bayangkan nggak ya kalau misalnya dapatnya benefitnya besar, tapi perlakuannya sadis dan tidak adil, ya mungkin juga nggak happy bagi teman-teman di cabang ya. Jadi ingat bahwa di cabang pun cara kita men-treat tim kita itu juga bisa jadikan sebagai reward buat mereka. Ya menarik loh Mbak Dita, nambahin dikit ya tadi Pak. Sebenarnya reward itu ya besar kecil ataupun apapun nilai itu bisa dikuantifikasi. Yang paling menarik sekarang adalah saat ini tantangannya bagaimana mengkomunikasikan atau memberikan reward sendiri. Ya mau nilainya besar tapi ternyata cara ngasihnya nyoh gitu aja, jadi nggak ada meaning. Maka sebenarnya saat ini lagi tren di Komben ya, compensation and benefit itu meaningful reward. Nah, jadi bukan bagaimana reward itu dibentuk dan nilainya berapa, tapi bagaimana reward itu disampaikan, dikomunikasikan. Jadi sebenarnya peran reward itu ada peran dari faktor leader atau atasannya. Nah, jadi leader ini punya dampak bagaimana cara mengkomunikasikan reward tadi. Apapun bentuknya, kalau nilainya, kalau cara menyampaikannya itu meaningful, orang akan ngerasa gratitude atau merasa bahkan bersyukur. Saya bersyukur bekerja di Viv Group karena menguongke, memanusiakan. Nah, itu salah satu ultimate-nya reward akan sampai ke situ ya. Di samping tadi militansi untuk makin produktif tadi. Itu sih tambahan dari saya. Militansi dan meaningful-nya itu ya Pak ya, luar biasa sekali. Dari penjelasan Pak Hangga dan juga Pak Jansen, ini sudah menunjukkan bahwa Viv Group itu luar biasa ya. Gak cuma mendorong tiap karyawan untuk terus meningkatkan performance, tapi juga diberikan reward yang sepadan. Nah terakhir nih ya Pak, aku mau nyampein pertanyaan titipan dari Vivers nih. Dari Vivers atau dari aku ya, terkait BAT nih Pak. Kira-kira boleh nggak sih Pak di-spill gimana skema BAT tahun ini? Ada yang berubah nggak nih Pak dari tahun lalu? Boleh kali Pak di-spill tipis-tipis ya. Aku juga penasaran loh Mas Angga. Narasumber jadi penanya ya. Narasumber penasaran. Iya. Emang Mbak Dita udah yakin dapat BAT? Kalau kita sih yakin. Saya optimis
Pak. Optimis aja dulu. Ya, ini apa ya? Rasa bersyukur kita, ada di Viv Group, ada di lingkungan Astra, terutama di Viv Group ya. Ya kita sampai saat ini masih sampai kemarin masih selalu diberikan BAT. BAT itu bagi yang belum tahu itu bonus akhir tahun. Bonus akhir tahun. Nah, tapi BAT sendiri sebelum kita bicara tadi spesial tadi ya. Balik lagi ya, kalau kita di HC atau saya khususnya selalu bilang bahwa BAT itu punya dua filosofi, punya dua tujuan. Harus dua tujuan dan sifatnya itu dan. BAT itu adalah bentuk apresiasi dan retention. Nah, jadi clear ya. Jadi apresiasi dan retention, bukan apresiasi atau retention. Jadi sebenarnya BAT sendiri adalah hak sepenuhnya dari BOD, direksi atau Presidir Pak Margono, atau dalam skop yang lebih luas lagi BOD Viv Group itu hak sepenuhnya perusahaan ataupun pengusaha. Jadi kewajiban normatifnya sudah diberikan berupa gaji, perlindungan, jaminan sosial itu sudah diberikan. Hak-hak normatif sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, rasanya patut disyukuri ya Mas Jansen dan Mbak Dita dan teman-teman semuanya di sini bahwa Viv Group itu selalu memberikan lebih buat karyawannya gitu. Baik apapun itu bentuknya, sifatnya yang tangible maupun intangible, cash maupun non cash. Apalagi kita bicara masalah BAT. Itu sungguh sebuah rasa syukur yang tak terhingga. Kita perlu panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa BAT terus dapat diberikan. Kalau dibilang saat ini seperti apa spillnya ya itu kalau tidak halal melintang yakinlah ada BAT tahun ini. Oh iya. Tahun ini. Nah, berapa nilainya? Gitu. Berapa nilainya? Rasanya proper kok dengan kondisi company saat ini gitu. Nah, bahasanya gitu aja, bahasanya proper. Karena dan rasa-rasanya bukan masalah nilainya sih Mas. Apapun nilainya, kalau yakinlah ketika teman-teman yang di cabang maupun di manapun yang menonton ini, ketika mendapatkan yang perform, lagi kita bisa yang perform ya kalau nggak perform ngapain nanya BAT sih, gitu loh. Jadi mereka tahu diri aja gitu. Tapi kalau yang perform ketika menerima BAT ini, itu sudah saya yakin udah akan merasa bersyukur banget. Saat ini ada di Viv Group dan rasa-rasanya akan termotivasi terus pengen memberikan kontribusi di tahun kedepannya. Jadi apapun challenge-nya di tahun depannya yang kemarin dicanangkan di Rapim ya Mas Jansen ya, itu dengan ada BAT ini kita sebagai manusia satu akan penuh rasa syukur, kedua itu akan muncul rasa berbaginya ke sesamanya, ketiganya yang terakhir akan termotivasi. Nah, jadi kalau bicara spill-nya itu, jadi silakan dimaknai itu kan, yang pasti ada gitu kan, yang pasti ada buat orang-orang yang perform, gitu. Orang yang perform sekali lagi BAT ini untuk orang-orang yang seperti biasa yang punya nilai jelek ataupun nilai PA bermasalah itu rasa-rasanya itu akan jadi pertimbangan ya. Cuma untuk orang-orang yang perform, capai target itu rasa-rasanya bisa diharapkan dan itu akan memberikan rasa syukur yang lebih ke seluruh Vivers yang ada di Indonesia ini. Itu sih. Jadi bahasa saya seperti itu. Tunggu tanggal berapa, Mbak? Mas? Tanggalnya, iya. Ini boleh di-spill nggak Pak? Boleh di-spill. Tanggalnya itu nanti tanggal yang sama seperti tahun lalu, yaitu tanggal 19 Desember 2023. Dicatat ya Vivers. Hitung hari. Jadi bersamaan akan diberikan seperti biasa bonus plus dengan gaji Desember. Gitu. Jadi rasanya teman-teman sudah saatnya untuk ini investasi, udah jangan-jangan menabung sekarang Mas Jansen. Investasi. Kenapa? Gajian bulan depannya itu masih jauh. Iya, betul. Jadi 27 Januari masih jauh. Jadi rasa saya supaya teman-teman investasi gitu kan sehingga cash flow-nya terjaga gitu. Jadi salah satu yang kita mau sudah jaga yaitu tanggal 19 Desember 2023. Itu akan cair bonus plus gaji gitu. Baik. Nanti kalau ada yang geser kita tapping lagi. Siapa tahu lebih cepat gitu kan? Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Hangga atas penjelasannya. Berarti yang tadi ke-spill itu tanggalnya ya Vivers ya. Tapi untuk angkanya
masih ditunggu ya Masih di tanggal ditunggu. 19. Bikin jadi penasaran sih Iya. kayaknya Pak ya. Biar tetap semangat kerja dan meningkatkan performance ya Pak. Sembari itu juga itu dianggap sebagai hal untuk bersyukur dan juga berbagi kepada sesama, berarti poin dari BAT itu ya Pak ya. Terakhir nih buat Pak Jansen dan juga Pak Hangga. Boleh nggak Pak dikasih tips and trick ala bapak-bapak sekalian, gimana caranya supaya kita bisa terus meningkatkan performance kita menjelang akhir tahun ini? Karena tentunya Vivers mau menyelesaikan tahun 2023 dengan totalitas dan maksimal kan. Dan pastinya juga tips and trick untuk bisa memulai tahun 2024 nanti dengan semangat baru untuk meningkatkan performance. Boleh Pak dikasih pesan-pesan serta tips untuk Vivers yang lagi menonton? Ya, dimulai duluan dari ya, Mas Pak Hangga Jansen. ya. Silakan, Mas. Iya. Oke, sebenarnya tadi sudah di-spill sih di Mas Hangga dan juga di saya. Jadi yang pertama, biar pencapaiannya tercapai, artinya harus tahu dulu kan. Harus tahu KPI-nya apa dan harus militansi untuk mengejar target dari KPI tersebut. Jangan sampai pencapaian 80% dianggap sudah nasib gitu ya, diaminin dan diakui cuma seperti itu. Jadi militansi buat teman-teman untuk mencapai 100% minimal, jika bisa lebih tinggi lagi, itu perlu disiapkan dari teman-teman semuanya, militansi. Yang kedua, growth mindset. Ya, tadi saya juga sempatkan informasikan bahwa yang namanya performance itu kita harus tetap lakukan peningkatan. Tiap bulan itu performance-nya itu harus lebih baik dan lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan growth mindset, bagaimana menganalisa supaya KPI teman-teman pun makin lama harus lebih bagus secara achievement-nya. Terus yang ketiga, tadi juga sempat di-spill oleh Mas Hangga tentang kolaborasi ya. Jangan sampai KPI itu hanya dipikirkan hanya KPI fungsi kita saja. Bisa bayangkan kalau KPI fungsi kita tercapai, tetapi KPI perusahaan nggak tercapai. Ya kita juga nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi pastikan kolaborasi KPI antara satu fungsi dengan fungsi yang lain itu juga berjalan. Ya jadi militansi, terus growth mindset, dan kolaborasi. Itu tips dari saya. Baik Pak Jansen, terima kasih Pak atas tips and triknya. Mungkin dari Pak Hangga Pak. Iya, ini saya diem dari tadi sambil mikir. Cuma diborong semua ya. Coba Mbak Dita ulangi lagi. Apa tadi 3 saya sambil nyari bahan lagi buat saya. Apa tadi? Militansi, growth Mindset. mindset, dan Dan satu lagi, kolaborasi. Luar biasa. Semuanya diborong. Oke, saya nyari yang lain ya. Tips dan trik. Referensi ke Mas Jansen ya, dan beberapa kemarin pesan yang kita dapetin dari Rapim itu kan dahsyat banget Rapim kita tahun ini ya. Saya masih terngiang-ngiang, jangan sampai kita tergoda temptation for self complacency. Artinya tergoda untuk berpuas diri. Jadi kan seperti itu pun growth mindset sama godaan untuk berpuas diri. Tapi gini, kalau Mas Jansen 3, saya punya 2. Ya, saya kurangi dikit lah. saya dua tadi gini. Tadi ada bau-bau yang sama dengan militansi tadi Mas Jansen. Jadi totalitas. Jadi buat saya sering bilang ini ke teman-teman ini ya, apalagi anak baru, teman-teman baru yang baru join, kemudian kita sering ngobrol, kemudian dipercaya jadi mentor kan. Saya selalu bilang ke teman-teman semuanya bahwa yang terpenting dalam bekerja itu totalitas. Sekali lagi totalitas. Totalitas itu saya punya filosofi bahwa gampang gini. Kalau kita dalam bekerja itu setengah tambah setengah, saya bisa pastikan tidak akan pernah sama dengan 1. Setengah tambah setengah itu akan jadi mungkin 1/4, setengah juga 3/4, 1/8. Saya pastikan tidak akan pernah jadi 1. Nah, tapi kalau kita bekerja full charge, totalitas sesuai dengan peran, fungsi, job desk-nya, bahkan bekerja lebih secara corporate kan, membantu perusahaan ketika ingin maju, ingin punya tujuan tahun depan, 3 tahun depan sampai 5 tahun ke depan, totalitas. Apapun kita kotaknya, pada dasarnya kita bekerja itu tanpa kotak, kita borderless. Jadi bukan berarti kita ini ya merebut pekerjaan lain, bahkan kita sama-sama duduk bareng, kolaborasi memecahkan berbagai tantangan bersama-sama. Karena sudah nggak zaman lagi, saya sering dengar dari Bapak Ibu Edo sudah nggak laku tuh Superman, Superwoman atau Wonder Woman, yang ada super team kan. Nah, baik lagi tadi kan, setengah tambah setengah tidak akan pernah menjadi 1. Tapi ketika totalitas 1 tambah 1 itu juga tidak akan pernah sama dengan 2. Tapi 1 tambah 1 bisa jadi 10, 20, 30, bahkan 100.
Saya percaya itu dari lama Pak, Yes. Mas Jansen. Ya. Ketika saya atau kita semua totalitas, hasilnya itu di luar dari apa ya, keinginan kita, beyond expectation aja. Jadi Ya. mau nggak mau sudah kadung nyebur sekalian aja gitu. Jadi kita masih totalitas, militansinya perlu dibangun. Yang kedua, lagi-lagi nih mungkin ada kaitannya juga saya sebagai HC kali ya. Saya tips dari saya adalah jangan pernah kita, kalau bahasa keren tuh kita mesti passion to knowledge. Kita mesti upskilling. Teman-teman semuanya, dunia begitu cepatnya berubah. Gitu kan. Dunia cepatnya berubah, challenge juga disruption dari mana-mana juga, hidup atau bekerja tantangan post pandemic juga sudah challenging, makin challenging saat ini. Jadi perlunya kita upskilling. Jadi saya juga sebagai HC juga mesti bisa belajar bagaimana memahami bisnis industri keuangan, bahkan regulasi kita harus pelajari. Kita mesti upskilling kalau kita di fungsi compliance misalnya, gimana mengkaitkan compliance dengan fungsi dengan aspek digital sistem, kemudian kita bikin sesuatu sistem yang mudah gitu kan. Jadi haus belajar itu mesti digelorakan terus ke semua teman-teman ya. Apalagi kita masuk bisnis baru kayak Finatra gitu kan. Betul. Kemudian challenge di tempatnya Lobbyland juga nggak kalah challengingnya ya. Nah itu mau nggak mau tanpa kita mau dulu, jadi mau belajar dulu, nggak usah nunggu dicekokin dari wah ini bahannya nggak ada, kita e-learningnya kurang, bukunya nggak ada, atau mungkin saya nggak di training. Teman-teman, di zaman sudah YouTube di mana-mana, Fiftube di mana-mana, Fema juga ada gitu kan. E-learning kita juga ada gitu. Silakan belajar dari mana aja, kapan aja, upskilling, dan yang terpenting adalah cari mentor seluas-luasnya buat relasi. Mas Jansen itu juga mentor saya juga. Jadi saya banyak belajar dari dulu Mas Jansen ketika sama-sama, gue juga banyak belajar dari dulu Mas Angga. Sama-sama belajar. Iya. Ini beneran nggak lagi ini ya. Cuma emang saya nyari feedback, nyari temen gitu, untuk siapapun saya bisa ambil ilmunya gitu kan. Jadi untuk kita berikan sebuah kontribusi atau bentuk produk atau deliverable apapun juga sesuai dengan peran kita di manapun itu juga ya, nggak cuma bekerja ini konteksnya bekerja, tapi di dalam lingkungan masyarakat juga kita berikan kontribusi kita dimanapun juga, dan itu tips kita untuk ini ya, untuk tetap menghadapi tantangan di tahun kedepannya. Itu mungkin 2 hal dari saya, Dita. Oke, terima kasih Pak Hangga Bati untuk 2 poin tadi terkait dari upskilling dan satu lagi totalitas. Wah, saya dengerin langsung termotivasi loh Pak ya. Luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak tentunya kepada Pak Jansen dan juga Pak Hangga selaku narasumber kita di tim podcast episode ini untuk sharing yang sangat seru tentunya. Kita jadi bisa ngerti soal bagaimana Viv Group selalu memberikan apresiasi juga atas setiap kinerja yang kita lakukan. Plus udah di-spill juga nih ya info soal BAT ya Pak Hangga ya. Keren lah pokoknya. Oke Vivers, sekian dulu untuk podcast episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow semua sosial media Growing at Viv Group ya. Sampai jumpa di tim podcast berikutnya. Kita sama-sama jargon ya Pak ya. Oke. Viv Group, luar biasa. Luar biasa, tim, yes!